Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Arya Putra, NPM 2431112 and 1 from the Information System Program Class SI24B. And I will be presenting a business management assignment on corporate social responsibility and managerial ethics part 2. Corporate Social Responsibility and Managerial Ethics Part 2. Pengertian CSR dan etika manajerial. Yang pertama, CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep yang merujuk pada komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi kepada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sambil memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya. CSR melibatkan berbagai aspek termasuk tanggung jawab terhadap karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Yang kedua, etika manajerial. Etika manajerial adalah standar perilaku yang memandu manajer dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam organisasi. Konsep ini mencakup keputusan manajemen mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, serta kewajiban moral yang harus diikuti dalam konteks bisnis. Etika manajerial tidak hanya berfokus pada kepentingan perusahaan, tapi juga mempertimbangkan dampak keputusan terhadap karyawan, pemangku kepentingan lainnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Pentingnya etika manajerial. Etika manajerial sangat penting dalam dunia karena memberikan banyak manfaat yang berdampak positif bagi perusahaan dan semua pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa etika manajerial itu penting. Yang pertama, membangun kepercayaan. Kedua, meningkatkan produktivitas. Ketiga, memperkuat reputasi perusahaan. Terakhir, pengambilan keputusan yang lebih bijak. Peran etika manajerial dalam CSR. Etika manajerial memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility atau CSR di perusahaan. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai peran etika manajerial dalam CSR. Yang pertama, dasar prinsip etis. Etika manajerial memberikan Yang pertama, dasar prinsip etis. Etika manajerial memberikan landasan moral bagi perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab. Prinsip-prinsip etis membantu perusahaan memahami dan memenuhi tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Kedua, mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab. Dengan menerapkan etika, manajer dapat membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Ini menciptakan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. 3. Keberlanjutan bisnis. Integrasi etika dalam CSR membantu perusahaan untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Dengan memperhatikan isu-isu sosial dan lingkungan, perusahaan dapat mengelola risiko dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Kategori etika manajerial. Ricky W. Griffin dalam bukunya yang berjudul Business mengklasifikasikan etika manajerial ke dalam 3 kategori utama yang mencakup perilaku terhadap karyawan, organisasi, dan agen ekonomi lainnya. Berikut adalah penjelasan masing-masing kategori. Yang pertama, perilaku terhadap karyawan. Berfokus, kategori ini meliputi perekrutan, pemecatan upah, dan kondisi kerja. Prinsip etisnya, keputusan harus adil dan tidak diskriminatif. Contohnya, tidak menurunkan gaji karyawan karena mereka mengalihkan keluhan. Kedua, perilaku terhadap organisasi. Fokusnya terkait dengan kejujuran, konflik kepentingan, dan kerahasiaan informasi. Prinsip etisnya, manajer harus jujur dalam laporan dan tidak merugikan perusahaan. Contohnya, menghindari konflik kepentingan seperti menerima suap. Yang ketiga, terakhir, perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Berfokus mencakup hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan pesaing. Prinsip etisnya, manajer harus bertindak adil dan menghormati semua pihak. Contohnya, tidak memberikan informasi palsu kepada pelanggan.
Hubungan CSR dan etika manajerial. CSR dan etika manajerial memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung dalam praktik bisnis. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai hubungan antara keduanya. Yang pertama, CSR sebagai bagian dari etika bisnis. CSR dianggap sebagai bagian dari etika bisnis, di mana perusahaan diharapkan untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan CSR, perusahaan menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai moral yang lebih. Kedua, pengambilan keputusan yang beretika. Etika manajerial membantu manajer membuat keputusan yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Keputusan bisnis harus sejalan dengan prinsip CSR agar tetap bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan keterlibatan karyawan. Ketika perusahaan menerapkan CSR dengan baik, karyawan merasa lebih terlibat dan bangga bekerja di sana. Ini dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja mereka. Tantangan dalam implementasi CSR dan manajerial. Implementasi CSR dan etika manajerial di perusahaan menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitasnya. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering dihadapi. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan set. Kedua, ekspektasi tinggi dari pemangku kepentingan. Ketiga, kurangnya dukungan dari manajemen. Kesimpulannya, Corporate Social Responsibility atau CSR dan etika manajerial adalah dua konsep yang saling melengkapi dan sangat penting dalam dunia bisnis. CSR mencerminkan komitmen perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Sementara etika manajerial memberikan panduan bagi manajer dalam membuat keputusan yang adil dan berkelanjutan. Dengan menerapkan kedua konsep ini, perusahaan tidak hanya dapat mencapai keuntungan finansial, tetapi juga membangun reputasi positif, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang, meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya. Komitmen yang kuat terhadap CSR dan etika manajerial akan membantu perusahaan menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka. Terima kasih, thank you. Maybe that's all the presentation of me. Please apologize if there is a word mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.